Oke teman-teman semuanya, kita sekarang sudah berada di salah satu booth yang menampilkan transportasi darat berbasis listrik, yaitu Kalista. Kalista sendiri merupakan bagian dari Indika Energy Group yang menjual kendaraan komersil berbasis listrik. Nah, salah satunya yang akan kita review pada pameran Gias 2024 ini. Total ada 4 unit yang akan kita review, jadi langsung aja kita intip bisnya. Oke teman-teman, jadi yang pertama ini adalah tipe SAG All-Star Electric Compact Bus ya. Nah, kalau spesifikasinya kurang lebih seperti ini dengan model XML 660 JEV Bus CBU Automatic Transmission varian All-Star. Klasifikasinya adalah electric bus. Jarak tempuhnya hingga mencapai 122 km dengan kapasitas kurang lebih 24 penumpang, termasuk 13 kursi duduk, 10 berdiri, dan 1 kursi driver. Nah, untuk spesifikasinya nanti akan dijelaskan oleh Nendra ya. Nah, kita akan bahas eksterior dan juga interiornya. Untuk eksteriornya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Bentukannya itu kalau menurut saya lebih mirip ini ya, bis mini, tapi akan lebih cocok kalau ini dijadikan kayak semacam angkot atau kayak semacam jaklingko gitu. Karena dimensinya emang kecil dan juga kapasitasnya tuh nggak sampai 30 penumpang. Tadi tuh kapasitasnya tuh kurang lebih 13 kursi, 10 penumpang berdiri, dan 1 driver di depan gitu teman-teman. Tampilannya kayak gini, lucu ya, ini mukanya kayak gini. Dan ada logo Golden Dragon-nya teman-teman. Nah, kenapa ada logo Golden Dragon di sini? Karena bis ini basisnya menggunakan sasis Golden Dragon, tapi mesinnya berbasis elektrik. Nah, kurang lebih tampilannya kayak gini. Ada 1 pintu di bagian tengah sini ya teman-teman. Nah, kita coba masuk ke dalam ya. Isi. Oke teman-teman, kurang lebih dalamnya seperti ini ya. Total ada 13 kursi dan ada pegangan untuk penumpang yang berdiri. Ini kalau menurut saya cocok banget untuk kendaraan dalam kota. Nah, semacam angkot gitu ya. Karena dimensinya nggak terlalu besar dan juga untuk menjangkau jalanan kecil di dalam kota itu cocok gitu teman-teman. Kita geser ke unit sebelahnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat model kendaraannya itu nggak terlalu besar, nggak kayak medium bus, tapi lebih ke mini bus. Ini karena emang posisi posisi di pamerannya ada panggung ya, jadi bisnya tuh bukan kejeblos ke bawah, tapi emang itu posisi bisnya agak ke bawah gitu ya. Dan si panggungnya ini agak ke atas, jadi kayak seolah-olah bisnya itu ngejeblos gitu, tapi sebenarnya enggak. Ya gitulah. Ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua, nah ini ada yang lebih gede lagi nih teman-teman. Namanya Skywell 6730, kurang lebih seperti ini ya. Panjangnya kurang lebih 7,3 meter dengan lebar 2,1 meter dan tingginya 3,03 meter. 3,03 meter teman-teman. Nah, kalau Skywell ini menurut saya lebih cocoknya sebagai bis medium ya teman-teman. Karena dimensinya lebih lebar, lebih panjang juga dibandingkan dengan varian yang sebelumnya. Terus kemudian untuk tingginya juga lebih tinggi dari varian yang sebelumnya tadi teman-teman. Kita bisa lihat tampilan dari luarnya aja udah kayak bis medium gitu ya. Nah, ada kupingannya, ini tuh bukan kuping tapi lebih ke, ini tuh spion gitu. Spionnya tuh kayak udah menggunakan spion bis yang standar yang biasa digunakan bis-bis pada umumnya gitu ya teman-teman. Terus kita kesana aja. Nah, kalau di sini sama, pintunya ada 1 buah di bagian tengah ya teman-teman. Terus kita coba masuk ke dalam. Sama seperti model SAG yang depan tadi, di bagian depan ini ada kayak semacam sekat gitu ya teman-teman. Ini yang memisahkan antara kabin driver dan juga kabin penumpang. Kalau di sini di Skywell ini, jadi di depan itu ada 1 kursi biasanya untuk co-driver, tapi sepertinya bisa untuk kursi prioritas juga. Dan di sebelah kanan ada kursi driver. Posisi kursinya emang agak tinggi. Kita lihat interiornya. Di bagian sini ada kursi
ala-ala bis kota gitu ya teman-teman, lengkap dengan tiang dan juga pegangan untuk penumpang yang berdiri. Nah biasanya nih kalau ini beroperasi sebagai bis kota, di bagian sini tuh bisa ditempelin mesin edisi atau mesin tap kartu untuk pembayaran gitu teman-teman. Terus juga di sini ada dua warna kursi yang berbeda, warna biru sama warna kuning. Biasanya yang warna biru yang jumlahnya lebih banyak ini adalah kursi reguler, sedangkan yang warna kuning ini khusus untuk kursi prioritas. Biasa yang diprioritaskan itu ada 4 golongan. Yang pertama lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan satu lagi penyandang disabilitas. Nah gitu teman-teman. Di belakang sini juga ada beberapa kursi. Terus yang menarik ini teman-teman, ini ada bel. Sepertinya di bis-bis Transjakarta nggak ada ya? Nggak ada sih, karena bis-bis Transjakarta itu kan biasanya berhentinya di bus stop atau di halte gitu ya. Tapi ini juga difasilitasi oleh bel. Ini kalau misalkan dipencet kring-kring gitu, ini akan memberikan isyarat kepada driver untuk menepi dan penumpang bisa turun di tempat yang diinginkan gitu teman-teman. Ya cocok banget untuk bis kota bis kota yang untuk kota-kota besar gitu aja, atau yang kota-kota yang menengah kayak Kediri mungkin difasilitasi bis semacam ini akan sangat membantu sekali untuk mobilitas warganya. Kayak gitu teman-teman. Yuk kita geser ke sebelah. Nah, di sebelah sini ada 2 unit bis juga. Ini ada big bus dan juga satu medium bus di sebelah sana. Kita akan lihat yang medium bus dulu ya. Yuk. Nah, kalau untuk bis elektrik itu kan pengisian dayanya itu kan menggunakan kayak semacam stasiun pengisian daya gitu ya. Salah satu alatnya itu seperti ini teman-teman. Ini dia alat untuk pengisian daya bis elektrik teman-teman ya. Jadi modelnya tuh kayak nozzle di SPBU gitu, tapi sebenarnya ini adalah ini kabel casan gitu, apa ya istilahnya itu, adapter charging gitu ya. Jadi ini akan dicolokkan ke port di unit bis dan akan ditunggu sampai beberapa waktu yang ditentukan sampai akhirnya baterai bis terisi penuh gitu teman-teman. Nah yuk kita geser ke sebelah sini. Oke teman-teman, yang satu ini adalah varian Zongtong 6M. Modelnya sama kayak yang Skywell ya di depan tadi, cuman lebih ke beda di beberapa detailnya sih. Seperti di spionnya ini menggunakan spion, kalau orang Bismania dulu bilangnya spion racing ya. Karena ini spionnya spion biasa gitu. Sedangkan yang Skywell tadi itu sudah menggunakan spion yang model spion tanduk kayak gitu. Nah, terus kalau dilihat dari dimensinya ini juga sudah tergolong dalam kategori medium bus ya teman-teman. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya ini juga nggak segede medium bus pada umumnya ya. Si tinggi unit ini juga nggak tinggi-tinggi amat gitu loh. Kalau di Skywell tadi kan tingginya kurang lebih berapa tadi? 3 meter ya. Kalau di Skywell itu kan tingginya 3 meter gitu. Kalau ini mungkin juga mirip-mirip gitu. Tingginya sekitar 3 meter. Yuk kita geser ke interiornya. Tapi kalau menurut saya pribadi, bis ini tuh selain cocok sebagai bis kota, tapi juga cocok juga sebagai bis sekolah gitu ya teman-teman. Karena modelnya yang sangat modern, sangat futuristik. Jadi kayak jadi daya tarik tersendiri bagi penumpang atau siswa yang menaiki bis sekolah ini. Selain itu juga bis ini karena menggunakan teknologi listrik, jadi lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bis menggunakan BBM. Ya, sekarang kita masuk ya teman-teman. Nah, berbeda dengan versi Skywell dan juga SAG, untuk versi yang Zongtong M6 ini, dia tidak ada sekat antara driver dengan kabin penumpang. Nah, cuma sekatnya di sini aja nih. Jadi, hanya terbatas di drivernya aja. Kalau di Skywell sama SAG tadi, sekatnya kan benar-benar satu full gini. Satu full bagian depan itu khusus untuk driver dan juga co-driver, atau mungkin untuk kursi prioritas. Sedangkan yang ini Zongtong M6 ini sekatnya hanya sebatas di bagian driver aja, dan driver masuk ke ruang kemudinya lewat pintu yang sebelah sini teman-teman. Seperti pada series yang sebelumnya SAG dan juga Skywell, di bagian driver itu tidak ada pintu tersendiri, melainkan driver masuk lewat pintu utama dan ada pintu sekat ini teman-teman. Jadi ya
lebih aman aja gitu. Untuk interiornya sendiri sebenarnya ada sedikit perubahan ya dari sisi detailnya ya teman-teman. Kalau dibandingkan dengan versi yang sebelumnya, series yang sebelumnya, ini interiornya tuh lebih kayak mirip angkot gitu loh, bener-bener mirip angkot. Dan sebelah sini ada kursi menghadap ke samping, sini juga kursi menghadap ke samping, dan di belakang sini ada berapa nih? 3 kursi menghadap ke depan. Sedangkan di bagian sini juga ada handle untuk penumpang yang berdiri. Apa ya, konsepnya itu ketiga unit tadi itu konsepnya memang untuk bis kota, bis dalam kota ataupun bis sekolah gitu teman-teman. Nah, keren sih kalau misalkan ada sekolah yang punya bis elektrik kayak gini dan dioperasikan untuk bis sekolah. Jadi ya seru aja gitu. Anak-anak berangkat sekolah naik bis, jadi nggak perlu macet-macetan. Terus juga bisnya ramah lingkungan. Yang bikin happy itu siswa-siswa bisa berkumpul di sini bersenda gurau, istilahnya tuh kayak mood booster gitu sebelum mengawali hari di sekolahnya. Kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah unit terakhir yang akan kita review, yaitu Big Bus Zongtong 12M ya. Sekilas bentuknya bisa kita tebak ini tuh mirip sekali bis kota Transjakarta ya teman-teman. Dari segi looknya aja udah mirip banget, lengkap dengan berikut dengan lampunya. Terus kemudian ada di bagian atas ada LED yang menunjukkan untuk rute bis ini. Kemudian dari sisi dimensinya juga kita bisa lihat ini tuh adalah Big Bus teman-teman. Cuman kalau dibandingkan unit-unit yang sebelumnya kayak SAG, Skywell atau Zongtong 6M itu tuh produknya itu emang sudah dibikin dari Kalista, itu sudah dalam bentuk bis ya teman-teman. Biasanya kan perusahaan beli bis itu kan pertama beli sasinya dulu, baru dibawa ke karoseri sehingga menjadi bis gitu ya. Sedangkan kalau yang SAG, Skywell dan juga Zongtong 6M tadi sudah membeli dalam bentuk satu unit bisnya gitu teman-teman. Nah begitu juga si Zongtong 12M ini. Dari segi eksteriornya, dari segi bodinya itu memang sudah dirakit dari perusahaan Zongtongnya ya. Nah, seperti pada bis Transjakarta pada umumnya, bis ini tuh pintunya ada di bagian tengah dan ini termasuk pintu tinggi ya teman-teman, karena ini mengakomodir pintu pada halte-halte Transjakarta. Sebenarnya ada satu pintu yang pendek di bagian depan sini, ini mengakomodir untuk kru atau misalkan ada halte di pinggir jalan, bukan halte Transjakarta, melainkan kayak semacam bus stop gitu teman-teman. Jadi masuknya bisa lewat depan sini. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, dari sisi interior ini emang persis banget dengan interior bis Transjakarta ya teman-teman. Ada dua sisi, bagian depan dan juga bagian belakang. Di bagian depan itu ruang khusus untuk wanita, sedangkan di bagian belakang ini adalah ruang untuk umum. Baik wanita maupun pria bisa duduk di kursi bagian belakang sini. Tak ketinggalan ada 4 kursi prioritas di bagian sini. Di sini ada keterangannya, kursi prioritas ada 4 golongan seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama ibu hamil, ibu dengan anak, lansia, dan juga penyandang disabilitas. Ya gitu teman-teman. Nah, cuman bedanya kalau bis Zongtong 12M ini lantainya itu landai teman-teman. Jadi dari depan sampai belakang itu benar-benar landai. Berbeda dengan bis Transjakarta yang kalau di belakang itu ada semacam panggungnya. Karena emang bis Transjakarta itu di bagian belakang adalah mesin bisnya teman-teman. Sedangkan bis ini menggunakan elektrik, jadi tidak menghabiskan space di bagian belakang, sehingga di bagian belakang sini cukup dipasangi kursi dan kita bisa duduk dengan nyaman tanpa harus terganggu dengan panggung ya teman-teman. Oke, mantap kan? Nah ini salah satu inovasi dari teknologi kendaraan yang ada di Indonesia. Ya semoga saja kedepannya nanti kendaraan umum di Indonesia akan semakin maju. Banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan kendaraan umum sehingga bisa mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, dan yang paling penting kendaraan umum ini bisa untuk menghemat biaya transportasi teman-teman. Mungkin hanya merogoh kocek sekitar 3.000 sampai 5.000 kita bisa keliling kota sepuasnya. Dibandingkan dengan kita menggunakan kendaraan pribadi yang mungkin kita harus biaya BBM atau mungkin kita masih bingung nanti kalau macet, belum lagi kalau misalkan pengen parkir nggak ada tempat parkir, maka lebih baik naik transportasi umum. Tapi itu pun juga harus didukung dengan ketersediaan transportasi umum yang memadai.
Jadi di sebuah kota itu harus ada transportasi umum yang terintegrasi, transportasi umum yang nyaman, dan juga bisa menjangkau wilayah-wilayah di sudut kota tersebut, teman-teman. Oke, sekian tadi review dari eksterior dan juga interior 4 unit bis Kalista Electric Bus. Nah, sekarang kita langsung menuju ke Nendra untuk membahas teknologi yang ada di perusahaan Kalista ini. Hadir lagi bersama saya Nendra Prima Setiawan di channel Wisnu Setiawan. Tadi Wisnu sudah banyak sekali membahas terkait dengan beberapa unit Kalista. Tadi beberapa juga saya sudah discuss dengan tim sales dan marketing dari Kalista sendiri. Sebagai informasi bahwa Kalista itu ternyata setelah dikonfirmasi oleh pihak sales bahwa Kalista itu adalah sebenarnya sebagai operator atau operator yang akan ikut meramaikan di jalur nanti Transjakarta ya. Mungkin kita sudah ketahui, sudah ada beberapa operator yang selama ini kita ketahui seperti Mayasari, Lorena, PPD, kemudian ada SteadySafe, dan lain sebagainya yang sudah berkecimpung sebagai operator dari Transjakarta. Oke, unitnya sangat impresif, hampir secara keseluruhan bermain di electric bus vehicle, di mana ada unit-unit tadi di review, salah satunya adalah kita review adalah Skywell 6730 ya. Untuk Skywell 6730 sendiri di sini seperti yang kita ketahui dengan lebar yang harus dibahas oleh Wisnu di hampir 7,3 meter, kemudian dengan height ketinggian dengan di 3 meter, dengan wheelbase yang cukup panjang juga. Secara kemampuan dari kendaraan ini mampu bergerak di angka 70 km per jam, itu menurut dengan klaim mereka. Namun hal itu tentu juga dipengaruhi oleh traffic Jakarta pada umumnya ya, yang kita ketahui di sini mengalami traffic jam yang cukup parah di jam-jam tertentu, baik jam berangkat kantor, jam pulang kantor. Dari beberapa spesifikasi, tentunya ini cukup kompetitif jika Kalista bermain di armada atau penggerak bis yang bergerak di electric vehicle, khususnya di kendaraan komersial seperti bus ini. Kita kembali ke unit Skywell, di mana untuk area pengemudi ini cukup proper menurut saya, akomodasinya juga oke, asik untuk kelas kendaraan penumpang bis ya pada umumnya. Dan satu hal yang membuat saya impresif juga adalah kursinya. Wah, ini kursi all adjustable, setara seperti bis-bis yang kita ketahui seperti Scania dan Volvo yang memiliki kursi yang setara, ataupun truk-truk tambang yang memiliki merek-merek terkemuka seperti pabrikan dari Volvo juga, Scania dan Mercedes-Benz. Lalu ada beberapa setir sebagai set dengan tinggi 160 cm, ini cukup oke. Artinya tidak ada koreksi yang saya perhatikan lebih jauh. Namun bentuk setir ini sekilas lebarnya mirip-mirip seperti setir-setir 1525, cukup lebar untuk mobil electric vehicle. Kalau saja ini bisa dibikin lebih kecil, tentu akan lebih nyaman, menambah kenyamanan bagi dari sisi pengemudi. Tapi sejauh ini tidak ada koreksi yang lebih dari diri saya sendiri sebagai reviewer. Kemudian panel menurut saya cukup modern untuk bis di kelasnya. Ada MID yang LED, full LED, kemudian juga ada MID yang full LED, kemudian juga ada penunjuk arah kecepatan dan RPM yang masih analog atau belum digital. Sisanya sama. Yang saya cukup takjub adalah di bagian sisi kursi pengemudi, sehingga menambah tingkat kenyamanan sehingga pengemudi tidak mudah lelah dalam menjalankan atau mengendari bis ini. Oke, setelah tadi kita bahas terkait dengan unit sebelumnya di Skywell, sekarang kita bergeser ke kendaraan berikutnya, yaitu adalah unit sama, salah satu unit Zotong. Di sini adalah kendaraan untuk tipe SAG All-Star ya. Di sini juga sama, basicnya dia adalah electric bus vehicle menggunakan baterai, artinya dia sudah full elektrik. Setelah tadi kita bahas terkait dengan kapasitas di bis sebelumnya, untuk di tipe SAG sendiri ini menurut klaim mereka adalah memiliki 150 watt kilowatt charging ya. Artinya dia memiliki
30 menit waktu proses penchargingan untuk bisa mencapai daya 20 kurang lebih sampai dengan 100% ya. Artinya cukup cepat. Si sistem fast charging ini juga bisa membantu dari sisi operator serta Transjakarta untuk mengurangi biaya downtime di mana ada jeda dalam pengisian daya listrik selama proses pengisian baterai. Kita lihat dari sisi akomodasi pengemudi sendiri. Di sini saya anggap saja saya sebagai pengemudi, tinggi saya 160 cm, akomodasi terhadap setir cukup proper, namun akan lebih baik jika ini bisa dilengkapi seperti model-model bis listrik yang tadi kita review di Hyundai ya. Dia memiliki teleskopik ya, di mana dia bisa kita setting untuk maju mundur di setirnya. Lalu umumnya sepertinya ini saya tidak bisa menyalakan, namun bisa saya tebak bahwa display MID yang ada pada bis SAG ini adalah salah satu display yang full digital. Artinya ini juga sudah cukup modern di kelasnya dan sangat senada dengan apa yang mereka bawa dari teknologi dari Cina itu sendiri, yaitu adalah full bus electric bus vehicle. Untuk panel-panelnya kurang lebih sama, ada panel lampu, panel AC, dan ini yang cukup membuat saya impresif, di mana untuk pergantian gigi baik maju, netral, dan mundur di sini seperti mobil-mobil yang kita ketahui di kelas-kelas mobil sedan yang sangat mahal, sport seperti Mercedes bisa kita ketahui, kemudian ada mobil-mobil lainnya di kelas-kelas yang cukup mahal. Ini diputar, ini sangat-sangat impresif buat saya. Good job. Kita berlanjut ke lainnya. Kita lihat di sini ada panel lainnya. Ini mungkin panel untuk berkomunikasi ya antara kantor pusat dengan pihak driver, juga antara driver dengan driver lainnya untuk mengetahui apakah traffic ataukah ada pergantian jam, pergantian rute dan sebagainya. Dan satu hal yang saya suka dari bus ini, sama seperti bus-bus yang sudah kita review tadi, ini juga menyediakan alat keselamatan yang cukup proper. Salah satunya tadi dengan kondisi yang kita ketahui bahwa angka kecelakaan terkait dengan kendaraan bus cukup tinggi, dan ketatnya regulasi pemerintah yang diberlakukan sekarang, mereka juga sudah mulai mentaati. Salah satunya adalah menyediakan seatbelt dan APAR di dalam bis. Cukup impresif, terutama di area pengemudi. Setelah tadi kita mereview di Skywell dan SAG, sekarang kita beralih ke Big Bus yang dibawa oleh Kalista pada pagelaran Gias 2024 ini. Di belakang saya sudah ada unit Big Bus Kalista, di mana untuk tipe Zotong 12 meter kurang lebih untuk panjang. Mungkin saya bisa bilang ini tipe Zotong 12M. Kita langsung masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam. Ini seperti tadi disebutkan oleh Wisnu, mirip untuk Transjakarta pada umumnya untuk kelas Big Bus interiornya. Yang saya soroti adalah di sini bahwa dia menghadirkan untuk full EV, electric vehicle dengan tenaga daya baterai, artinya dia sudah dengan penggerak motor listrik, dan tentunya di sini diklaim bahwa dia memiliki daya charging atau kebutuhan waktu charging itu selama 2 jam, sehingga saya rasa untuk Big Bus ini cukup kompetitif di kelasnya, sehingga bisa menghemat waktu downtime juga dalam proses pengisian baterai dan bahan bakar untuk pergerakan di sini. Lalu lainnya mirip, tidak ada yang beda. Matic untuk transmisi Matic, kemudian akomodasi antara pengemudi dengan jarak atap cukup proper ya, artinya kemungkinan pengemudi ketika berdiri dia ada insiden terjebak dan sebagainya itu sangat kecil. Kemudian detail-detail lain kurang lebih hampir sama. Di sini disediakan tadi dijelaskan oleh Wisnu, salah satunya dengan kampanye Transjakarta untuk menyediakan kendaraan yang ramah bagi penyandang disabilitas, juga kendaraan yang ramah bagi semua warga di Jakarta dan sekitarnya. Dia tidak hanya menyediakan untuk penyandang disabilitas yang dalam bentuk ibu hamil, tapi dia juga menyediakan space untuk kursi roda ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang menggunakan kursi roda, tidak perlu khawatir. Di sini disediakan space untuk area kursi roda itu sendiri. Lalu lainnya
pada umumnya sama, tidak ada yang berbeda. Hanya saja yang saya jadikan catatan bahwa bis ini mampu bergerak dengan kecepatan maksimum di 130 km per jam dengan limiter. Tadi saya bicara dengan salesnya, bis ini di limit ya, kurang lebih limitnya adalah di 69 km per jam. Ya, menurut saya sosial lah ya, dengan kondisi traffic di Jakarta yang tidak memungkinkan bis dalam kota untuk bergerak lebih dari 120 km per jam. Lalu untuk akomodasi selain tadi dibicarakan oleh Wisnu, saya dengan tinggi 160 cm dengan akomodasi seperti ini sangat enak, cukup proper ya, untuk lama berkendara lebih dari 1 jam masih cukup untuk memenuhi atau mengistirahatkan badan selama proses perjalanan. Untuk safety lainnya sama, disediakan pemecah kaca, kursi prioritas, dan tentunya tidak lupa bahwa teknologi electric vehicle ini tentunya juga mendukung program pemerintah untuk Indonesia lebih hijau, Indonesia lebih ramah lingkungan, dan tentunya untuk mendukung kita ke depan supaya lebih sehat di generasi mendatang. Oke, teman-teman, kita tadi udah nge-review dari bis elektrik dari Kalista ya, teman-teman. Karena menurut saya ini adalah salah satu terobosan yang sangat luar biasa lagi di dunia transportasi darat. Terutama ketika transportasi darat tersebut memanfaatkan teknologi listrik ya, teman-teman. Ya, seperti yang kita tahu, polusi di Jakarta, di kota-kota besar udah semakin membahana istilahnya ya. Nah, dengan hadirnya kendaraan listrik ini diharapkan bisa menekan angka polusi, dan yang pasti karena bentuknya yang futuristik dan juga modern, jadi memikat untuk masyarakat agar selalu menggunakan transportasi umum. Benar nggak? Betul sekali. Artinya hadirnya kendaraan-kendaraan listrik tidak hanya pada kendaraan pribadi dan juga pada transportasi umum, ini tentu memberikan angin segar untuk kita ke depan. Artinya bahwa ekosistem yang selama ini digembar-gemborkan oleh pemerintah benar-benar serius dalam hanya kita perlu memantau regulasi serta proses berjalannya kendaraan listrik itu sendiri. Semoga dengan hadirnya prototipe atau mungkin percontohan dari kendaraan listrik ini bisa memajukan transportasi umum dan bisa memperluas jaringan transportasi umum di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai tuntas. Kita ketemu di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye-bye.